Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Nur Fadila dengan NIM 2022-31022. Di sini saya akan menjelaskan praktikum SQL dengan durasi 5 menit atau sampai 10 menit. Yang pertama yaitu gambar pertama yaitu cara membuat tabel dalam basis data dengan dua tabel, yaitu tabel authors dan tabel genre. Tabel author sendiri memiliki dua kolom, yaitu author ID dan author name. Author ID ini memiliki primary key dari tabel untuk mengisi setiap penulis. Kemudian kolom author name ini berisi nama penulisnya. Tabel genre ini digunakan untuk menyimpan informasi genre buku, memiliki 4 kolom, yaitu genre ID, genre name, dan author ID. Kemudian ada version key yang digunakan untuk relasi kunci menghubungkan tabel genre dengan tabel author. Kemudian gambar kedua yaitu digunakan untuk membuat dua tabel dalam database, yaitu tabel location yang menyimpan informasi tentang lokasi seperti ID nama, kemudian tabel publisher untuk menyimpan informasi tentang penerbit seperti ID, nama dan lokasi penerbit. Gambar selanjutnya yaitu tabel yang bernama books ini. Tabel ini akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang buku. Tabel books memiliki 7 kolom, yaitu book ID, book title, author ID, genre ID, publisher ID, dan location ID. Book ID ini memiliki primary key dari tabel. Kolom ini harus berisi nilai integer yang untuk setiap bukunya. Kemudian book title ini yang berisi judul buku pada kolomnya. Kemudian author ID ini berisi ID penulis bukunya. Genre ID ini berisi ID genre buku untuk menyimpan nilai integer. Hubungan kunci yang memiliki version key. Kemudian publisher ID memiliki tipe integer. Dengan tabel publisher ini berarti bahwa nilai kolom publisher harus sesuai dengan nilai kolom publisher ID tabel publisher. Kemudian location ID ini berisi tipe integer, yang berarti dapat menyimpan nilai integer. Kolom ini memiliki hubungan kunci asing atau version key. Kemudian gambar selanjutnya yaitu SQL yang digunakan untuk tabel publisher di database. Memiliki 3 kolom, yaitu publisher ID, kemudian publisher name, kemudian location ID. Gambar selanjutnya yaitu menyisipkan data ke dalam data tabel authors. Insert into authors memiliki author ID, kemudian author names. Insert into itu digunakan untuk menyisipkan data ke dalam tabel authors. Gambar selanjutnya yaitu perintah insert into yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel books. Perintah ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kata kunci insert into, daftar kolom pada kata kunci value. Daftar ini, perintah ini digunakan untuk memasukkan
3 buku ke dalam tabel buku. Kemudian selanjutnya insert into yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel genre. Perintah ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kata kunci insert into, daftar kolom, kata kunci value, daftar nilai. Perintah ini digunakan untuk memasukkan 3 genre ke dalam tabel genre. Gambar selanjutnya yaitu memasukkan 3 baris data baru ke dalam tabel location. Baris pertama akan memiliki nilai 1 untuk kolom location ID dan nilai New York. Kemudian kolom location selanjutnya berisi memiliki nilai 2 untuk kolom location ID dan nilai London. Untuk kolom location name ketiga akan memiliki nilai 3 untuk kolom location ID dan yang berisi Los Angeles untuk kolom location name. Kemudian setelah mengerjakan perintah SCD 1 yang tadi dikerjakan, dapat informasi seperti melacak tren dalam penerbit buku atau mengidentifikasi peluang pasar baru. Yang berisi jumlah buku yang akan diterbitkan adalah 3. Kemudian genre buku yang paling populer adalah fantasi. Kemudian author ID-nya, publisher ID, kemudian book titelnya. Informasi ini dapat berguna untuk berbagi tujuan seperti melacak tren dalam penerbit buku atau mengidentifikasi peluang pasar baru. Kemudian gambar selanjutnya memperbarui informasi tentang penerbit buku dengan ID penerbit buku. Untuk buku ini adalah penerbit ID 3. Perintah hanya memperbarui baris dalam tabel books di mana kolom book ID sama dengan 1. Gambar selanjutnya yaitu tampilan tabel book SCD 1 akan terlihat seperti di gambar. Kemudian gambar ini ditujukan untuk query SQL SCD 2 yang menambahkan kolom baru ke tabel books. Kolom baru tersebut adalah effective start date, kolom tipe data date yang menandakan tanggal mulai berlakunya satu data. Kemudian effective end date, kolom tipe date yang menambahkan tanggal akhir berlakunya suatu data. Gambar selanjutnya yaitu tabel SCD2 ini digunakan untuk melacak informasi tambahan tentang data dalam tabel. Selanjutnya, gambar selanjutnya SCD3 pada gambar tersebut digunakan untuk memperbarui genre buku dalam database. Kode tersebut terdiri dari perintah update set dan where untuk menentukan tabel kolom nilai baru dan kondisi baris data yang ingin diperbarui. Kemudian selanjutnya gambar ini adalah relasi snowflake-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.